Yang pasti gini, agenda perjuangan udah sama. Cara pandang melihat tantangan bangsa ini ke depan sudah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel MH Hator. Kali ini kita akan membahas sikap Projo dan pemilih PDIP yang cenderung mendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bakal nyungsep. Klaim para pendukung Ganjar Pranowo yang selama ini mengatakan bahwa Ganjar Pranowo akan mudah atau memiliki kekuatan penuh untuk memenangkan pemilihan presiden 2024 yang akan datang hanya isapan jempol saja. Bagaimana tidak, di kalangan pemilih PDIP sendiri yang notabene partai tempatnya Ganjar Pranowo bernaung dan tempat atau partainya yang mengusung Ganjar Pranowo ternyata tidak mendukungnya secara penuh. Berdasarkan hasil rilis survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Jakarta, sebagaimana dikutip dari IDN Times, mengatakan bahwa 48% para pemilih PDIP mendukung Ganjar Pranowo, sementara 34% memutuskan mendukung Prabowo Subianto. Dan ini artinya kalau kita melihat limit waktu ke depan, ada kecenderungan pemilih PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo ini akan terus mengalami penurunan. Sementara pemilih PDIP yang mendukung Prabowo Subianto bisa saja mengalami kenaikan signifikan. Tidak hanya di kalangan pemilih PDIP saja yang tidak mendukung Ganjar Pranowo, tetapi di relawan Jokowi pun memiliki sikap yang demikian. Bila sebelumnya relawan Jokowi dan Gibran telah memutuskan sikap politiknya dengan mendukung Prabowo Subianto, kali ini salah satu elemen relawan Jokowi yang sangat besar dan militan, yaitu Projo, memberikan sinyal secara terbuka akan arah dukungannya kepada Prabowo Subianto. Dan ini tentu saja menjadi pukulan telak bagi Ganjar Pranowo. Bagaimana tidak? Karena selama ini baik Ganjar maupun para pendukungnya mengklaim bahwa para relawan Jokowi akan solid mendukung Ganjar Pranowo. Bila kita melihat alasan baik itu pemilih PDIP maupun elemen-elemen relawan Jokowi yang akhirnya memutuskan sikap tidak mendukung Ganjar Pranowo, kita melihat ada 4 faktor setidaknya. Pertama, sosok Ganjar Pranowo sendiri. Walaupun selama ini Ganjar Pranowo, baik dirinya sendiri maupun para pendukungnya, mencitrakan dirinya, memoles dirinya sedemikian rupa, seakan-akan Ganjar Pranowo adalah sosok yang ideal menggantikan Jokowi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo adalah Jokowinya hari ini. Tentu ini tidaklah tepat. Karena bagaimanapun, antara Jokowi dan Ganjar Pranowo sangatlah jauh berbeda, baik dari sisi prestasi kinerja maupun pembawaan atau karakternya di tengah-tengah masyarakat. Selama ini rakyat maupun masyarakat memutuskan mendukung daripada Jokowi karena sikap Jokowi yang sederhana, karakternya yang merakyat. Dua hal itu sangat melekat pada sosok Jokowi, dan itulah kenapa Jokowi sangat-sangat kuat di mata para pendukungnya. Sementara Ganjar Pranowo sangat jauh dari dua hal tersebut. Tidak ada sosok sederhana pada Ganjar Pranowo, tidak ada sosok kerakyatan yang bisa diwakili oleh Ganjar Pranowo. Bahkan kalau kita melihat hari ini, sosok kesederhanaan dan merakyat yang dimiliki Jokowi selama ini, justru aura itu berpindah bukan pada Ganjar Pranowo, tetapi kepada Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat lagi dalam beberapa kesempatan, baik Jokowi maupun Prabowo bersama-sama turun ke masyarakat, antusias masyarakat sangatlah kuat.
Bahkan kalaupun Prabowo sendiri yang turun ke masyarakat, aura-aura kesederhanaan dan merakyat yang selama ini dimiliki Jokowi sudah diwakili atau sudah dimiliki oleh Prabowo Subianto. Dan inilah yang kemudian membuat para pemilih PDIP dan beberapa elemen relawan militan Jokowi menaruh hati kepada Prabowo Subianto. Apalagi selama ini baik Jokowi maupun Prabowo memiliki hubungan yang baik. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, dikatakan bahwa Jokowi dan Prabowo sangat nyaman dan sangat mesra. Dan ini tentu saja meyakinkan bagi para pemilih PDIP maupun elemen relawan Jokowi bahwa sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi ke depan bukanlah Ganjar Pranowo, tetapi Prabowo Subianto. Kedua, pemilih PDIP maupun elemen-elemen relawan militan Jokowi lebih memilih untuk loyalitas mereka kepada Jokowi, bukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan ini juga bisa menjadi pembuktian selama ini bahwa dalam 2 pileg sebelumnya, tingginya suara PDIP bukan karena masyarakat atau rakyat memilih PDIP, tetapi karena ada hubungannya dengan Jokowi. Artinya PDIP mendapatkan efek ekor daripada mengusung Jokowi. Namun saat ini Jokowi tidak bisa lagi berdasarkan undang-undang untuk maju dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Tentu para pemilih PDIP ini sudah lepas dari keterikatannya kepada PDIP dan mereka lebih cenderung mengikut kemana arah dukungan Jokowi ke depannya, bukan kemana arah dukungan PDIP. Maka ketika PDIP memutuskan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, tidak otomatis para pemilih PDIP ini maupun elemen-elemen relawan ini juga mengikuti sikap yang sama untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ketiga, keengganan pemilih PDIP mendukung Ganjar Pranowo ini bisa saja bukan hanya faktor mereka tidak suka akan Ganjar Pranowo, tetapi juga bisa saja para pemilih-pemilih ini merupakan pendukung Puan Maharani. Karena sebagaimana kita ketahui, awalnya Puan Maharani pun akan maju sebagai bakal capres 2024 dari PDIP. Meskipun dalam perjalanannya akhirnya PDIP memutuskan mengusung Ganjar Pranowo, tetapi sebelumnya kalau kita lihat riak-riak di internal PDIP sangatlah tajam, baik itu di pemilih akar rumput maupun di kalangan elit-elit PDIP itu sendiri. Maka ketika PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo, bisa saja para elit-elit yang sebelumnya kontra dengan Ganjar Pranowo sampai hari ini juga mungkin belum sepenuhnya patuh atas perintah Ketua Umum PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Dan ketidakpatuhan itu juga bisa berimbas kepada akar rumput, karena bagaimanapun para elit-elit PDIP ini memiliki konstituen di bawah. Dan ketika mereka tidak menentukan sikap, otomatis mereka membiarkan pemilih PDIP ini untuk mengusung atau mendukung siapa saja bakal capres 2024. Keempat, pemilih PDIP maupun elemen-elemen daripada relawan Jokowi ini mungkin saja sudah menemukan gambaran utuh tentang sosok ideal yang bisa meneruskan kepemimpinan Jokowi ke depan. Dan mereka juga mungkin saja sudah bisa memahami, menangkap arah sinyal yang diberikan Jokowi selama ini. Karena kalau kita lihat, Jokowi dalam beberapa kesempatan selalu mengeluarkan statement bahwa pemimpin ke depan harus memiliki keberanian dan nyali dan mampu lepas atau jauh dari tekanan-tekanan intervensi dari berbagai pihak, dan juga harus dekat dengan rakyat dan mampu menyerap aspirasi masyarakat. Dan bagi pemilih PDI maupun elemen relawan Jokowi,
Sosok ini tentu sangat melekat dengan Prabowo Subianto. 4 faktor tersebut di atas setidaknya menjadi sebuah gambaran akan kekuatan politik Ganjar Pranowo hari ini. Karena pada dasarnya Ganjar Pranowo tentu berharap akan dukungan real dari PDIP sebagai mesin utama politiknya, dan tentu saja berharap juga kepada relawan Jokowi. Namun pada akhirnya, jangankan Ganjar Pranowo berharap akan relawan-relawan Jokowi mendukung dirinya, di internal PDIP sendiri dirinya masih diragukan atau dirinya tidak mendapatkan dukungan penuh. Dan ini menandakan bahwa keputusan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024 belum bisa diterima sepenuhnya oleh para pemilih PDIP, apalagi relawan Jokowi. Dan dua hal ini setidaknya adalah modal utama politik Ganjar Pranowo dalam menghadapi Pilpres 2024. Namun sayangnya, dua elemen ini juga ternyata tidak dimiliki Ganjar Pranowo, tetapi justru dimiliki Prabowo Subianto. Dan tidak menutup kemungkinan dengan terus berjalannya waktu, bisa saja posisi Ganjar akan makin jauh tertinggal dari Prabowo Subianto. Demikian ulasan singkat kita kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam ulasan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.